Cek. Kagem ingkang sadean sementara istirahat dulu, cari tempat berhenti dulu selama pengajian berlangsung. Sing sadean-sadean lenggah rumien biar tidak riwa-riwi dan menginjak kakinya jamaah. Setuju? Sementara mawon. Nanti setelah pengajian monggo dilanjut malih mboten napa-napa. Sing lenggah tak dungakno duwite tambah akeh. Rezekine lancar. Sing ngadeg kae umek kae ora lungguh-lungguh. Bokonge udunan. Kecuali yang bertugas. Jadi tradisi wong Cilacap iki pencene mejane kosongan ngeten nggih. Ini mengono tisune ngeten nggih. Jenengan rencana pengajiane diluk nopo suwe? Nek suwe iki kosong ini. Kosong. Iki koyone tisune gawe ngulap meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah napa jenengan kok jawabe dawa kaya ngono? Nak mriki dawa napa? Dawa. Lah napa jenengan kok jawabe dawa? Oh melu kula. Ya, soalnya kulane dawa. Nek pendek mriki napa? Endek. Oh cendek. Lan jenengan nyuwune cendek nopo dawa. Kalau hukum asalnya salam itu dawanya panjangnya 1 alif 2 harokat. Wabarakatuh. Lah terus kenapa saya panjangkan? Memastikan semuanya menjawab. Karena kula lihat dari sini masih banyak yang sibuk bikin status. Mboten napa-napa, ndak apa-apa. Memang zaman sudah berubah. Sekarang berangkat pengajiannya rapati penting, sing penting gawe. Budal sholawatan rapati penting, sing penting gawe. Budal ziarahnya rapati penting, sing penting gawe. Nggih mboten napa-napa. Selama status itu diniatkan untuk kebaikan, diniatkan untuk dakwah, diniatkan untuk berbagi kebersamaan, berbagi kebaikan, tidak apa-apa. Tapi gawe statuse kalih jawab salame kula nggih. Ngeten. Jenengan sama bahasa kula, kalih bahasa kula ngeten iki paham napa mboten? Paham. Cilacap niki ngapak napa mboten? Kula nek dikengken ngapak, kula mboten saged. Cuman nek jenengan mboten paham kalih basane kula,
Oh, iya ya ya. Bedanya bahasa Jawa Timur dengan bahasa Ngapak niku biasanya di akhirnya. Nah, kalau Ngapak itu biasanya diakhiri A. Kalau Surabaya nggen kula O. Jadi dawa Surabaya dowo. Kalau di sini apa Surabaya opo. Kalau di sini sapa Surabaya sopo. Kalau di sini camat Surabaya comot. Yang saya hormati Bapak Comot. Salam itu doa. Bukan hanya sekedar pembuka, bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar sapaan. Di dalam salam itu ada yang namanya doa. Ngajine nyantai-nyantai mawon nggih. Biasanya tiang mriki nak pengajian mantune jam pinten? Sobo. Oh, tiang mriki biasanya naik pengajian ngantos sobo. Boten maksudnya kiai-kiai penceramah mriki biasanya naik ceramah ngantos subuh. Ora ndomble lambene. Ada kitab namanya Kitab Al-Muwatta karya Imam Malik Ibnu Anas. Wonten tiang ada sebuah cerita, wonten tiang asmone Ibnu Umar. Ibnu Umar ini wong sing biasane ning ndi teng pundi-pundi niku penggaweane ngucap salam. Kepanggih kalih sinten mawon, ketemu kalih sinten mawon niku mesti ngucap salam. Kepanggih kalih kancane, assalamualaikum. Kepanggih kalih tanggane, assalamualaikum. Kepanggih kalih dulure, assalamualaikum. Tiang mriki nggih ngoten nggih? Ibu-ibu mriki nggih ngucap salam ngoten niku nggih? Preketek. Ibnu Umar niki kepanggih kali sinten mawon, ketemu dengan siapa saja, dia itu mengucap salam. Bahkan pernah Ibnu Umar itu punya kebiasaan. Jadi beliau ini punya kulino. Gadah kalau kulino teng mriki napa? Kulina. Gadah kulina punya kebiasaan pagi-pagi berangkat ke pasar. Saben isuk ning pasar. Ibu-ibu biasanya nek saben isuk ning pasar ngopo? Belanja. Ibnu Umar itu masuk pasar tidak bawa apa-apa, keluar pasar itu juga tidak bawa apa-apa. Sampai ada orang namanya Tufail ini penasaran. Ibnu Umar niki lan opo sih kok nang pasar? Metu ora nggawa apa-apa, mlebu ya ora nggawa apa-apa. Akhirnya diituti. Tahu basa diituti? Diituti itu ditutenak. Akhirnya Ibnu Umar ini ditutenak. Lo jengguyu. Akhirnya Ibnu Umar ini ditutenak karo Tufail. Diikutilah ke pasar. Ya ditutenak. Jadi ketika di pasar ternyata Ibnu Umar ini tidak melakukan aktivitas jual, tidak melakukan aktivitas beli, tidak melakukan aktivitas tawar-menawar. Ternyata dia ngapain? Ngucap salam kepada setiap orang yang dia temui. Ketemu wong dodol, mriki wong dodol napa? Wong dodol, ketemu wong dodol, assalamualaikum. Ketemu orang beli, assalamualaikum. Ketemu kancane, assalamualaikum. Gitu terus. Dia tahu bahwa di dalam salam itu ada yang namanya doa. Dia tahu doa yang baik akan kembali pada dirinya sendiri. Monggo dimaknani bersama-sama. Assalamu. Ayo, assalamu.
itu kalau orang Jawa Timur maknanya begini, utawi keselamatan. Kalau bahasa Indonesia adapun keselamatan. Alaikum. Iku tetep ing ngatasé sira kabeh. Nek assalamualaikum berarti artinya semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Loh, ada doanya. Jadi nek kula ngucap salam berarti kula ndongakne jenengan, jenengan ndongakne kula. Kula ndongakne, nek kula mriki napa kula? Nyong. Nyong. Ndongakne. Jenengan napa jenengan? Hah? Oe. Oh kowe. Kok oe? Nek halusnya apa halusnya? Jenengan. Kula ndongakne jenengan, jenengan ndongakne kula. Kula ndongakno jenengan selamat, jenengan ndongakna kula selamat. Maka beruntung ibu-ibu sing duwe suami jenenge selamat. Soalnya dia apa-apakno tetep tiba jerungup kepleset soalnya jenenge mriki wonten ibu-ibu sing bojone jenenge selamat kata beruntung berarti. Kula nderek salam sepindah malih nanti matur nuwun merepot-repot mawon. Iki sik kosong iki kosong. Matur nuwun. Ucapan salam itu tidak diperbolehkan untuk dibaca. Kula amit duduk nggih. Tidak diperbolehkan dibaca ketika kapan? Ada waktunya. Kapan itu? Yang pertama, ketika di kamar mandi. Berarti nek tenggene kamar mandi angsal napa mboten? Mboten. Atau ketika buang air. Buang air kecil, buang air besar, mboten angsal. Atau ketika ada azan. Wonten adzan mirengaken adane rumiyin. Atau ketika ada laki-laki dan perempuan bukan mahram tanpa ada keperluan tertentu dengan niat menggoda. Wiwit. Assalamualaikum. Ngoten niku angsal napa mboten? Mboten, mboten angsal. Lah nek kula tenggene jenengan niki kula ngucap salam dalam rangka membuka dan juga mendoakan. Makanya salam kula yang ketiga sedaya jawab nggih. Salame kula wau tasik pisan napa pun kalih. Ya wis, anggap bae tasik pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salam yang ketiga, sebelum salam yang ketiga kula ucapkan, saya mau cek semangatnya jenengan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Sebentar. Oke. Ya, ngeten. Sebelah mriki wis pinter. Sallu alaih. Sing sebelah mriki. Oke, jawabannya sallu alaih. Saged nggih? Sebentar, tak bagi dulu jadi beberapa bagian. Mriki regu A. Nggih. Mriki regu B. Mriko regu C. Sallu alaih. Alah lemes. Regu B, sallu alaih. Lagi mantep iki tepuk tangan. Lagi api iki. Ngapa? Oh, mungkin tadi regu A belum siap. Sik, tak baleni mana niki sampun siap napa dereng? Sampun. Ayo, sallu alaih.
Ora usah emosi. Regu C, sallu alaih. Iki koyoke regu C tua-tua lah. Niki rencana pengajiane sediluk napa suwe? Suwe, sing semangat nggih. Yo, ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana Allah al-Islam lana dinan wa jami'ul kauni lana wa qana ad-dinu lana wal haqqu wal adlu lana wal kullu ya Allah al-Islam وجميع الكون لنا وطنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai, ingkang kawula ta'zimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Kali Sabun. Oh, Kali Sabuk. Ingkang kawula hormati segenap warga desa Kali Sabuk. Ingkang kawula hormati Bupati terpilih Bapak Dr. Syamsul Aulia Rahman. Ingkang kawula hormati, kok metenteng wae to, Pak? Alhamdulillah senyum. Ingkang kawula hormati tumut hadir ugi segenap tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya Allah, iki tulisannya elek banget. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Kali Sabuk, Bapak Ripan Esos. Pak Kades sing pundi? Oh, mriki. Nggih, alhamdulillah meringis wong. Ingkang kawula hormati, lho, kayak ngapunten lho Bu, orang kalau senyum itu apik berarti. Ono kan kadang-kadang iki wong metutut ae. Nggih to? Berarti podo senyum kabeh iki. Alhamdulillah. Ingkang kawula hormati tumut hadir ugi Ketua Syuriah Kali Sabuk, Abah Kiai Nasihin Abdul Wahid. Ingkang kawula hormati Abah Kiai Haji Muhtadin, Abah Kiai Tofur.
selaku pengasuh ki welek banget tulisannya temen musola asmonipun musola Nurud Dolam, berarti Abah Kiai Tofur selaku pengasuh musola Nurud Dolam. Ugi ingkang kawula hormati Bapak Kiai Sarno ingkang tumut hadir sak menika. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat walafiat. Ingkang hadir tenggene mriki pinaringan rezekine tambah kathah, putra-putrine solih solihah, sing gadah utang utangi lunas kabeh, sing amine kebanteren utangi tambah akeh. Pertama kula ajak jenengan ngucap hamdalah dulu bareng-bareng, monggo. Alhamdulillahirabbil. Pada malam hari ini kula jenengan saged kepanggih ketemu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Niki insya Allah sehat sedaya nggih? Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab jasmani sehat, rohani sehat, dompete sing dompete ora sehat mulih pengajian dompete sehat kabeh. Jangan lupa lisan selalu mengucapkan alhamdulillah bagaimanapun kondisinya, karena banyak sekali orang lisannya tidak bisa mengucapkan alhamdulillah karena bukan karena tidak bisa berbicara, tapi karena tidak terbiasa. Banyak orang melihat suatu kenikmatan itu hanya tentang uang saja, hanya tentang duit saja. Kesuksesan itu dinilai hanya tentang materi saja. Kalau jenengan tidak percaya, coba dilihat. Kalau ada orang rumahnya bagus, mobilnya apik, duitnya akeh, mesti kabeh wong ngomong, iku lho wong sukses. Nggih napa mboten? Nggih. Ora ana, tidak ada, ana wong muni, ana wong tambah suwe, tambah umur, tambah sregep ning musola, tambah sregep ning masjid, terus ana wong ngomong, iku lho wong sukses. Gak ada. Malah nek ana wong tambah suwe, tambah sregep ning musola, tambah sregep ning masjid, malah diomong, wong iku lho paling wis ngertine ape mati. Mangkane tambah rajin. Nggih napa mboten? Nggih. Kesuksesan kita itu menilai sesuatu hanya tentang materi saja. Padahal orang yang paling bahagia, wong sing paling bahagia niku wong sing pinter bersyukur. Ana wong duwite akeh tapi ora iso bersyukur, dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Rumangsa kurang terus. Nggih napa mboten? Duwite akeh tapi kaya-kaya kurang. Ora ono ayeme, ati itu lho enggak ono ayeme. Bahasane kula kekasaran napa mboten nggih? Mboten nggih, aman nggih. Ayem, atine ku lho ora ono ayeme. Akeh wong duwite ora pati akeh, tapi uripe bahagia. Bahkan ono wong ora duwe duit, tapi guyu. Saiki wonge ndrengis. Hati senang walaupun tak punya. Ini jamaah apa ini? Banyak orang tidak bisa bersyukur. Ora iso syukur, penggaweane ngersula, penggaweane sambat. Padahal kalau pengen nikmatnya ditambah, itu sudah tertulis kalau pengen nikmatnya ditambah, caranya syukur. La in syakartum la azidannakum. Sapa wonge pinter syukur, siapa yang pintar bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ucapan alhamdulillah itu adalah bentuk terima kasih, bentuk matur suwun. Kenapa kok nikmat semakin ditambah? Karena Allah senang dengan orang yang tahu terima kasih. Sama halnya begini, misal ibu-ibu ngasih tetangganya ager-ager. Tahu ager-ager? Biasanya ada orang yang bilang ager-ager itu godir, ada yang bilang jelly, ada yang bilang puding. Kalau orang sini biasanya ngomongnya apa? Ager-ager. Ibu-ibu ngasih tetangganya ager-ager. Bu, ini tak kasih ager-ager. Terus tetangganya bilang, oh suwun ya, suwun, matur suwun.
jenengan yang ngasih, seneng napa mboten? Seneng. Terus satunya jenengan ngasih tetangga satunya, Bu, ini tak kasih ager-ager. Oh ya. Lebih suka ngasih orang kedua atau orang pertama? Pertama. Kenapa? Karena dia tahu terima kasih. Ngerti carane matur suwun iku lho semerap. Allah pun juga begitu. Allah akan tambah nikmatnya kalau jenengan menjadi hamba yang tahu terima kasih dan lisannya selalu mengucapkan alhamdulillah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ana wong kok penggaweane ora syukur, dia tidak bisa syukur tapi kufur. Kufur itu lawan katanya syukur. Nek syukur itu dia bersyukur, alhamdulillah. Kalau kufur, dia tidak pernah melihat nikmat yang diberikan oleh Allah. Penggaweane kurang terus, ngersula terus, sambat terus. Kalau bosonya orang sini ngersula apa? Ngersula. Oh, ngersula. Ngersula. Iya. Ana wong ki kerja penggaweane apa penggaweane? Gaweane. Nah, ana wong gaweane ngersula. Ae, oh nek ae mriki napa? Bae. Ana wong gaweane ngersula bae. Nyapa kok guyuing nyapa? Ngersulak terus. Sambat, tahu bahasa sambat? Sambat. Diwehi apa-apa sambat. Ngersulak. Diparingi panas ngersulak. Adem loh, udan. Ya itu orang yang tidak bisa bersyukur. Aduh. Ngersulak. Orang ngersulak maksudnya mencontohkan. Boten, kalau malah naik pengajian kalau pakai kipas malah enggak ini, malah enggak cocok. Lah kula ningali jenengan lho, ketahu ning sebelah kene. Paringi panas ngersulak, adem ngersulak, udan ngersulak, sumuk ngersulak, ra duwe duit, utange akeh. Ana, wong kene sing kaya ngono ana. Aku ngerti, wonge saiki gawe kodhong kuning. Pokoknya nek ora kodhong kuning ya kodhong coklat. Nek ora kodhong coklat ya kodhong ijo. Nek ora kodhong ijo ya kodhong biru. Nek ora kodhong biru ya kodhong kodhong ireng iku wonge baik hati dan tidak sombong. Nggih, jare kodhong ireng, alhamdulillah. Makanya lisan jangan pernah sampai lepas dari kata alhamdulillah. Kula nderek cerita. Ibu saya itu sakit stroke sekitar 8 sampai 9 tahun. Kadose 9 tahun berjalan atau 8 tahun berjalan. Niku dari kula kelas 2 SMP. Ibu kula itu sakit stroke, waktu awal sakit stroke itu tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau jenengan yang tahu pasti tahu nggih, kalau wong sakit stroke biasanya ora iso nyapo-nyapo, mboten saged ngomong, mboten saged lan apa-apa. Ibu kula pun begitu. Jadi mboten saged gerak, mboten saged ngomong, mboten saged ingat. Jadi kalih kula mawon mboten ingat, kalih anake mawon mboten iling ngoten lho. Ora iling. Kula marah. Saya marah. Marah ke siapa? Marah ke Allah. Ya Allah, pripun sih? Gimana sih ya Allah? Terusin jenengan sayang kali hambanya. Katanya jenengan peduli dengan hambanya. Niki ibu kula sampun ngelampahi perintah nebi larangan jenengan. Ibu kula salah nopo ya Allah? Saya marah. Tapi ngapunten, ibu kula yang sakit malah lisannya itu malah mengucapkan alhamdulillah. Kula yang tidak sakit malah marah-marah. Salah. Kula terus ayah kula, ojo malah marah-marah.
piro-piro rezekine, bagaimanapun kondisine, lisan usahakan tetap mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, ibu tasik diparingi dawa umur. Alhamdulillah, fokus kepada nikmatnya saja. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Mulai takoni tonggone pengajian oleh apa? Yes. Lah ning ngombe mau muni apa? Yes. Pokoknya ngucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu, kalau orang Surabaya kalau dipanggil dalem. Kalau orang sini apa? Sama. Ibu. Ibu. Ibu sampun kenal kalih kula napa dereng? Sampun. Alhamdulillah kenal teng pundi? Hah? Tenggene YouTube. Berarti jenengan ningali kula tenggene HP. Walah, nggih. Karena orang kalau biasa lihat saya di HP terus ketemu aslinya memang biasanya agak kaget. Gitu. Nggih, sapa ngomong cilik iku? Lah kula jalan teko kene wau ya ngene. Endi ora katon cilik. Nggih, nek mriki gak ketok ora katon. Ora keton. Oh, berarti iku mau ngomongnya ora keton, cilik. Nggih, mboten apa kok cilik nggih tetep alhamdulillah. Kalau jenengan sudah biasa lihat kula dimanapun di HP, di sosial media atau di ya TikTok dan lain sebagainya, biasanya nek jenengan ningali kula tenggene HP pasti tahu bahwa di setiap pengajian saya ada sholawat yang sudah pasti kula baca, tidak mungkin kula tinggal. Kenapa? Sholawat ini saya usahakan istiqomah. Titipan dari guru kula, titipan saking kiyaine kula, khusus sholawat niki nanti sementara kula tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibackingi siapa-siapa dulu. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah. Sholawat ini selalu kula baca, entah di depan, entah di tengah, atau di akhir, pasti kula baca. Karena kula usahakan punya istiqomah. Nek kepengin dongane mandi, tahu mandi? Mandi itu manjur. Nek kepengin dongane mandi, carane harus punya istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus, kontinu dan konsisten. Niku jenenge istiqomah. Ibu-ibu kepengen dungane manjur, caranya harus punya istiqomah. Istiqomah apa? Yang gampang-gampang saja. Contoh, poso. Nek mriki basa poso napa? Puasa. Puasa itu ada puasa yang namanya puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Besok puasa, besok enggak. Oh, saya enggak bisa puasa Daud. Saya ada asam lambung, mah, sakit perut dan lain sebagainya. Kalau mengganggu kesehatan jangan dipaksa. Yang harus wajib dilakukan hanya puasa Ramadan. Puasa Daud kalau misalkan tidak kuat jangan dipaksa. Oh, saya puasa Daud enggak bisa. Ada puasa yang lebih gampang. 1 minggu cuma 2 kali. Puasa apa itu? Hari Senin dan hari Kamis. Kalau tidak bisa hari Senin, ya Kamis tok. Tok. Lah mriki napa? Lah nggih tok to? Oh, tok. Oh. Kalau tidak bisa Senin Kamis, ya Senin. Kalau tidak bisa Senin, ya Kamis.
dibagi dengan suaminya. Maka suami jenengan nyenen, jenengan ngemis. Oh, kula tidak bisa puasa, saya Senin Kemis juga nggak mampu. Ya sudah, jangan dipaksa. Ada tirakat riyadoh yang lebih gampang. Apa? Bangun malam, tangi dalu. Nek dalu tangi. Ibu-ibu biasanya nek dalu tangi napa mboten? Tangi nggih, alhamdulillah. Lapo? Pipis. Nguyuh. Lah terus mari nguyuh lapo? Turu maneh. Berarti wong Cilacap iki ora ana tradisi cewek nggih. Ayu-ayu kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, saya bangun malam nggak bisa. Saya itu kerja dari malam sampai dari pagi sampai malam. Nyampe rumah jam 1. Nanti subuh saya berangkat lagi. Kalau misalkan saya bangun malam itu bisa mengurangi jam istirahat saya. Ya sudah, jangan dipaksa. Istirahat yang mudah-mudah saja. Baca sholawat. Maca sholawat gampang nopo angel? Alah gampang. Maca sholawat lo gampang. Sholawat itu amalan istimewa, Bu. Dilakukan dengan berbagai aktivitas bersamaan dengan baca sholawat, sholawatnya tetap diterima. Contoh, ibu-ibu masak, ya Rasulullah salamun alaik, sholawatnya diterima atau tidak? Diterima. Nyapu, iya Nabi salam alaika ya Rasul. Orang mari-mari yo nyapune tetep. Orang rampung-rampung. Nyapune tetep cepet. Atau ketika jemput anaknya sekolah pakai sepeda motor, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apa-apa. Bedanya sholawat dan istighfar itu begitu, Bu. Kalau sholawat dalam kondisi apapun sholawatnya tetap diterima walaupun sambil melakukan aktivitas. Tapi kalau istighfar beda. Misal biasanya jenengan baca istighfar setelah sholat nggih. Setelah sholat di musola misalnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Terus jenengan baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Istighfarnya diterima atau tidak? Diterima. Tapi kalau begini Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Wak selamat tuku sepeda motor. Istighfarnya diterima atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena istighfar itu minta pengampunan, mohon ampun, harus khusyuk. Nanti untuk sholawat yang kulo bacakan ini semuanya khusyuk, hikmat, sementara tidak diiringi dulu, tidak dibackingi dulu. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, nanti kulo berharap grup sholawat bisa mengiringi saya. Ini grup sholawat, namanya grup sholawat. Ya? Mancing. Oh mancing. Mancing siapa? Niki mas-mas napa bapak-bapak? Mas warga wajahnya metenteng kabeh niki. Nggih, dadi khusus sholawat niki sing khusyuk, sing hikmat. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo.
ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamin wa min ummah bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Ala mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah tiyang mriki wong sugih kabeh. Sugih iman, sugih hati, sugih harta, sugih donya, sedaya sugih sak sembarange. Amin Allahumma. Dalu menika kula jenengan kepanggih tenggene mriki dikemas dalam acara pengajian akbar. Leres nggih? Pengajian akbar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian khotmil Quran musholla Nurud Dolam. Iki sapa cek ayune iki? Ya ayu banget iku, sapa iku? Hah? Ayu asline? Cilik tapi. Hahaha. Jadi Rasulullah itu pernah ditinggalkan oleh dua orang kesayangannya. Sinten menika? Yang pertama pamanipun Kanjeng Nabi paring asma Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Rasulullah yang selalu menjadi garda terdepan sing bagian belani Kanjeng Nabi. Bahkan Abu Thalib pernah berkata, barang siapa yang berani nganu itu biasanya kalau orang Jawa biasanya sopo nganu anakku gitu loh biasanya gitu. Nek mriki nganu napa nganu? Ya nganu kan? Ya udah, ini bahasa Indonesia. Barang siapa yang berani menganu menganu Muhammad, barang siapa yang berani berbuat jahat kepada Muhammad, barang siapa yang berani mendekat kepada Muhammad dan memerangi Muhammad, maka dia akan berhadapan denganku. Niku Abu Thalib. Kalau bahasa kita, langkai dulu mayatku. Abu Thalib selalu menjadi garda terdepan Rasulullah. Siapa saja yang berani mendekat, maka Abu Thalib yang akan maju. Dan dulu orang kafir itu nggak berani sama Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib itu pimpinan salah satu kaum yang sangat disegani. Nggih menika kaum Quraisy. Tidak ada yang berani maju. Yang kedua, Rasulullah ditinggal meninggal oleh istri kesayangannya. Siapa? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu orang yang rela berkorban tenaga, pikiran, harta, cinta, biaya, semua dikeluarkan oleh Sayyidah Khadijah untuk membantu untuk membantu dakwahnya Rasulullah. Dan Sayyidah Khadijah itu kaya raya luar biasa, sugih. Nek basa Surabaya, sugih banget itu sugih. Itu Surabaya. Nek mriki sugih banget apa?
Napa? Sugih banget biasa aja. Kalau Surabaya ada W-nya. Kalau sugih banget sugih gitu. Kalau ayu banget wayu gitu. Kalau gede banget gede. Kalau cilik banget Sayyidah Khadijah itu kaya raya luar biasa. Kekayaannya ditulis kisaran 600.000 awak. 600.000 awak itu kalau dikurskan rupiah, nek coro duitnya kita itu sekitar 200 triliun. Zaman dulu duit 200 triliun nek digawe tumbas es teh wong sak desa kali sabuk iso-iso kebanjiran. Sayyidah Khadijah itu hartanya habis buat apa? Buat membantu dakwanya Rasulullah. Dan setelah Rasulullah ditinggalkan oleh Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah, Rasulullah sedihnya luar biasa. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghibur Rasulullah. Disitulah terjadi yang namanya perjalanan Isra Mi'raj. Di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad. Kok wajahnya ngene kabeh? Terjadilah perjalanan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah, Masjidil Aqsa niku di Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa itu kali sabuk belok kanan. Masjidil Aqsa niku Baitul Maqdis di Palestina. Tenggene mriki sing dereng nate yang belum pernah ke Mekah Madinah coba angkat tangan. Tak doakan yang angkat tangan segera berangkat. Sing urung tau rono tapi orang angkat tangan tak dongakna sandale ilang. Coba sing dereng nate mriko dereng pernah ke sana angkat tangan. Sing angkat tangan mugi-mugi ndang budal kabeh. Wis daftar? Rasulullah melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu melakukan perjalanan Mi'raj dari langit pertama sampai langit ketujuh Sidratul Muntaha. Rasulullah juga melewati surga dan neraka, yang dimana ketika Rasulullah melewati neraka melihat ada perempuan ana wong wadon ayu wajahe tapi tangannya ditali nenggone tiang, ditaleni nenggone tiang yang tingginya 600 dirok. 600 dirok niku rong cagak listrik, 2 cagak listrik, ora usah nyamang menduwur. Tangannya ditali, setelah itu tiang ini mengeluarkan api. Allahu Akbar, la haula wala quwata. Awas hati-hati, awas hati-hati dompetnya, HP-nya hati-hati. Dompetnya, HP-nya hati-hati. Pelan-pelan mawon. Dilihat dompetnya, HP-nya, awas. Sudah? Ora apa-apa, ulane melu ngaji. Hati-hati. Pelan-pelan, pelan-pelan, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
Gak apa-apa, pelan-pelan mawon, pelan-pelan. Kalau sudah, monggo duduk lagi. Gak apa-apa, pelan-pelan, ditunggu. Oke, pelan-pelan mawon. Nggih, Pak Bansernya ke sana. Pelan-pelan mawon, ndak apa-apa. Nggih, sampun? Monggo lenggah malih. Pripun niki sampun napa lanjut? Lanjut. Monggo cari tempat yang penak dulu. Pak Banser ke sana diatasi masalahnya. Hati-hati barang berharganya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah nopo lanjut? Rasulullah sampun cari tempat duduk lagi. Monggo. Nek lanjut, lanjut. Nek sampun, sampun. Pun ngantuk nopo dereng? Dereng ya, aman nggih? Hah, subuh? Ngantuk subuh? Mereka paringi dalan, kasih jalan. Dados Rasulullah pernah melewati surga dan neraka, yang dimana ngapunten ketika di Sidratul Muntaha nyampe atas, Rasulullah diutus untuk menghadap kepada Allah. Dan pertama kali Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Dulu sholat itu bukan 5 waktu, tapi berapa waktu? 50. Bahkan ngapunten, coba bayangkan jenengan misalkan sehari semalam sholat 50 waktu. Oh 5 waktu wae kadang ninggal. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Kadang sholat digandeng-gandeng, usolli fardhu subhi wad duhri wal asri wal maghribi wal isya'i, Allahu akbar. Itu langsung dicatat malaikat, wong gendeng.
banyak sekali orang gampang ninggal sholat, yang dimana nanti yang kena imbasnya putra putrinya. Tapi kulo yakin anak-anak tidak akan ninggal sholat, tidak akan berani meninggalkan sholat kalau orang tuanya tidak meninggalkan sholat. Karena apa? Anak akan melihat bagaimana orang tuanya berperilaku. Nek wong tuane wedi karo Gusti Allah, ojo gak sholat nak, ibu wedi, orang tuanya takut meninggalkan sholat, anak juga akan takut meninggalkan sholat. Sama seperti hanya keapian nopo, misal loman, temeriki basa loman nopo, loman itu dermawan, nak basa mriki nopo, hah, eman, nek sayang podo eman. Misalnya orang tua eman, orang tua dermawan, biasanya anaknya juga dermawan. Biasanya anaknya ya loman. Karena apa? Secara tidak langsung orang tuanya mengajari dengan contoh tanpa mengandani. Mengandani itu tanpa ngomongi, tanpa diomongi, tanpa ngomongi, anak melihat orang tua berperilaku, dia akan mencontoh bagaimana orang tuanya berperilaku. Contoh, nek wong tua loman, nek wong tua eman, orang tua eman, anak roti, nak iki ana roti, kancane ana piro, kancane piro mriki napa? Pira. Jadi AKB ya, kancane ana pira, kancane ana 5, dipotong lah. Kalau di sini dipotong apa? Dipatang. Hah? Ditugel, diiris. Kue akan diiris, ditugel jadi 5, seret. Kayak kena kanca-kancane, ngono kan? Hah? Katire, patire, ba apa-apa, ba, ki, paringno apa paringno? Paringna, batire, paringna. Ki 5 dibagi 5, roti dibagi 5, seret kasihkan teman-temannya. Tapi nek orang tua medit apa di sini? Pelit, orang tua pelit. Roti, iki mung kari siji rotine, sing gakno, ora ana tunggale, ora ana maning. Niku nek wong tua pelit, anaknya akan melihat orang tuanya berperilaku. Wong kene eman-eman apa pelit-pelit? Eman, alhamdulillah. Gak percaya blas. Tapi nek kula melihat wajahnya orang sini semuanya dermawan kok nggih. Amin. Paling ya ana sing pelit ya siji. Utawa loro. Utawa telu, utawa papat, utawa 5 kabeh lah. Setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Oh, wajahnya langsung berubah. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Mengisi kotak infak itu jangan pakai uang kecil, tapi pakai uang pantas. Uang pantas itu berapa? Jenengan yang tahu. Kemampuan jenengan berapa? Dulu saya mengira orang itu ngisi kotak infak harus pakai uang kecil. Kenapa? Karena orang tua itu rata-rata tradisi yang terbangun kalau mereka melihat kotak infak, wih mesti dolekna duit cilik. Ayo, nggih napa mboten? Nggih. Akhirnya apa? Anak-anak tertanam setiap anak kotak infak kei duit cilik. Tradisi itu sudah harus dihapus. Ngisi kotak infak harus pakai uang yang pantas. Biar apa? Biar anaknya mencontoh. Uang yang pantas itu berapa? Contoh nggih.
Jenengan misalkan ada musola, ini musola ada kotak infaknya apa enggak? Oh ada, mana? Oh ini. Tapi kok gede temen. Ini anak kotak infak, jenengan buka dompet, seret di dalam dompet anak duit 50.000 karo 2.000. Sing dilebokna sing endi? Apa lit? Lah carane piye? Carane pripun? Buka dompet, di dalam ada uang 50.000 dan 2.000. Yang dimasukkan yang mana? 50.000 mengko njaluk susuk. Hah? Njaluk susuk ya mengko dicolong weh. Astagfirullahaladzim. Diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Nggih. Jangan pakai uang kecil tapi uang pantas. Monggo kotak infak berjalan sambil saya iringi sholawatan. Mana kotak infaknya di mana? Dari mana? Dari sana. Oh iya ya sudah, ayo jalan. Mana kotak infaknya? Oh kotak infak jalan sendiri, nggak ada petugasnya. Oh petugasnya nggak bisa lewat. Oh kasih jalan. Kasih kotak infak jangan jalan sendiri, bahaya itu. Ayo Amit kasih jalan dulu, kasih jalan. Amit permisi. Kotak infak jangan jalan sendiri, kotak infak dipegang dan dilihat ibu-ibu sing gelange akeh tapi ngisine mek 2.000 ya jaluk mana. Ayo monggo kotak infak dibawa saja, jangan dilepas. Kotak infak dibawa, jangan jalan sendiri kotak infaknya. Sambil dihitung nggih, monggo kasih jalan dulu sedikit, kula iringi kali sholawatan. Shollu ala Nabi Muhammad. Jenengan minta sholawatan nopo? Ya mengko nek iku mengko. Sluku bata sirama menyang lah oleh payung mutama jendet loloba wong mati ora obah yen obah medeni yen urip golek duit napa sergep ibadah? Ya sergep ibadah ya golek duit. Tangane ngeten sedaya monggo. Allahumma cukupana luberana keluarga sehat kabeh, beras akeh duwe akeh. Beras akeh duwe akeh, amin. Allahumma cukupana luberana keluarga sehat kabeh, beras akeh duwe akeh kanggo sangu lunga kaji barokahe Kanjeng Nabi. Muga sing durung ndang rapi, mugi ya kula ndang rapi. Muga sing jomblo ndang rapi, sing tua ndang cepet. Sampun ngisi sedaya? Sebelah mriki sampun? Sampun. Mriki sampun? Kedereng. Oh itu kotak infaknya. Monggo kotak infak jalan. Iki kayane kudung kuning sampun nggih. Sampun. Kudung ijo? Sampun. Kudung coklat? Sampun. Kudung abang?
Sampun. Sing dereng kudung iring, durung. Kotak infak kesini 1. Ihi, ora sida. Monggo, Garfa sambil jalan, nanti terakhir kula mboten napa-napa. Saya terakhir aja sambil jalan pelan-pelan. Iki duwite akeh iki sing ning ngarep iki. Iki kotak infak sini. Jangan lupa diminta semuanya. Jangan sampai ada yang luput. Itu yang di dalam musola sudah. Wis apa urung ya? Shallu ala Nabi Muhammad. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Tolong diisi dengan sepantas-pantasnya uang yang ada di dompet. Tidak usah terburu-buru, ora usah gopo, pelan-pelan saja, kalem-kalem mawon. Makanya ngajine nyantai-nyantai mawon nggih Bu nggih. Niki lak belum ngantuk to nggih? Belum nggih, ora apa-apa. Mriki. Ojo lali Pak Bupatine ya dijaluk. Ya Pak Bupatine tibake ganteng ya weh. Kan ngomong Ibu Bupati hadir mboten? Oh, Masya Allah ya Allah Bu, Ibu Bupatine ayu kaya aku. Jangan salah paham. Kalau misalkan kula mendudukkan, menunjukkan sahabat Ali bin Abi Thalib niku nate pesen. Jadi kalau ada kebaikan harus ditunjukkan. Kalau kamu bisa menghindari sifat humul. Jadi humul itu kan api. Pengen amale ora diketoki, ora diketahui oleh orang lain. Bagus. Tapi kalau misalkan kamu bisa untuk menjaga hati, gawe ora sombong. Sombong mriki napa? Sombong. Gawe ora sombong. Nek saged sedekah harus diperlihatkan. Kenapa? Biar tidak melulu pakai uang kecil. Ya baleni mana? Biar tidak melulu pakai uang kecil. Ya tangan ora iso mlebu. Pengen ningali kula. Ki sedekah jenengan. Ya Allah. Ora oleh 2.000 malah 1.000. Iya, sing penting ikhlas. Sedekah itu ikhlas nggak penting Bu. Yang penting akeh. Dan nek akeh ora ikhlas pripun nggak apa-apa. Yang penting akeh dhisik. Sama halnya seperti sholat. Kenapa? Sampean kok nggak sholat? Aku nggak bisa khusyuk, makanya aku nggak sholat. Nunggu khusyuk, kapan sholat? Paksa sholat sambil belajar latihan khusyuk. Sama seperti sodako, paksa sodako sambil belajar latihan do you understand? Ya sapa? 1.000. Shallu ala Nabi Muhammad. Pertama kali Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Makanya ketika anak pertama kali menginjak baligh, usia baligh, pertama kali yang ditekankan adalah sholat. Saya mau tanya, ini musolah nggih? Biasanya jamaahnya sepi apa rame? Oh rame, alhamdulillah. Masjid di sini di mana? Di mana? Ayo tangannya dodeng, mana? Sana. Masjid sana biasanya sepi apa rame? Rame. Jamaahnya di masjid juga segini biasanya. Oh, masya Allah. Berarti masjid di sini sampai penuh ya? Yo masya Allah. Jamaahnya sampai menjobong ngono ya? Ora ono sing nang jero blas. Biasane masjid rame pas sholat nopo?
Nek riyaya basa mriki riyaya napa? Hah? Bada. Sembayang paling rame teng masjid sembayang bada. Lah iya bada. Bada toh? B-A-B-A-D ada. Bada. Hah? Hah? Oh, ada tekanannya. Bada. Bada. Oh. Bada. Bada. Biasane masjid rame pas sembayang bada. Bada toh? Sembayang bada niku hukume lah nggih bada. Sembayang bada niku hukume wajib napa sunnah. Sembayang subuh niku hukume sunnah napa wajib? Tapi jamaahe akeh subuh napa bada? Lah napa? Soale kelambine, kudunge, mukenae, kalunge, gelange, tapi utange. Mriki wonten? Wonten apa kathah? Kathah. Tiyake nggih ndugi to mriki? Ndugi. Wonge gawe kudung apa? Sing gawe kudung ireng nang kene ora mek aku tok. Kudung irenge ning nisor panggung apa ning dhuwur? Wonge ning dhuwur panggung. Wonge ngadeg apa lungguh? Ora ono sing ngadeg. Awas babakan masalah hutang hati-hati. Rasulullah itu pernah tidak mau menyolati orang yang punya hutang. Jadi pernah ada suatu ketika wonten salah setunggal cerita Rasulullah itu duduk-duduk di pojok kota Madinah. Terus mantun ngoten, ternyata ada segerombolan sahabat yang sedang mengangkat jenazah. Dipakai napa niku? Keranda. Keranda. Kalau bahasa di sini keranda apa? Keranda. Hah? Keranda. Keranda. Ada yang bilang keranda itu pendosa. Ada yang pendosa. Ada yang bilang katil. Ada yang bilang hah? Kasuraga. Nah, iki baru iki. Kasuraga. Ada yang bilang kereta Jawa. Ada sahabat mengangkat jenazah menggunakan keranda. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Diangkat. Mantun ngoten, sahabat salah setunggal niki mendekati Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. 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 Kum. Nek wonten salam dijawab nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeung Nabi kula ngaturi jenengan untuk mengimami sholat jenazah. Untuk ngimami sholat jenazah. Jadi Rasulullah itu diparani kali sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, kula ngaturi jenengan untuk ngimami sholat jenazah. Apa? Jawaban Rasulullah apa? Rasulullah tanya. Lah pripun kula ngadep mriki napa ngadep mriki? Sik, bentar, semuanya diam. Semuanya diam. Sebelah sini. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Mriki, shallu 'alan Nabi Muhammad. Rasulullah, ya Rasulullah, kula ngaturi jenengan untuk ngimami sholat jenazah. Rasulullah tanya, orang ini punya hutang atau tidak? Jawaban sahabat, boten Kanjeng Nabi, orang ini enggak punya hutang. Oh ya sudah, monggo disolati. Rasulullah menyolati sholat jenazah yang pertama. Datang jenazah yang kedua. Assalamualaikum. Ya Rasulullah, kula ngaturi jenengan untuk menyolati jenazah yang kedua ini. Rasulullah tanglet
orang ini punya hutang atau tidak? Punya Kanjeng Nabi. Orang ini nggak ada hutang, duwe hutang. Apakah ada harta yang ditinggalkan? Oh, wonten Kanjeng Nabi, ada. Orang ini kaya raya, banyak harta yang ditinggalkan. Dengar-dengar warisannya juga banyak. Anak-anaknya juga dapat warisan banyak. Oh, nggih pun. Kalau begitu, harta yang ditinggalkan digunakan untuk bayar hutangnya terlebih dahulu, setelah itu dibagikan ke ahli warisnya. Niki sing bener. Kebanyakan yang terjadi ketika orang tua meninggal, anak gupuh buru-buru bagi warisan tapi ora ono sing gelem bayar utang. Nggih napa mboten? Yang bener harta warisan digunakan untuk bayar dulu, setelah itu dibagikan ke ahli warisnya. Setelah itu Rasulullah mau menyolati jenazah yang kedua. Datang jenazah yang ketiga. Assalamualaikum. Ya Rasulullah, kula ngaturin jenengan untuk ngimami sholat jenazah yang ketiga ini wahai Rasulullah. Rasulullah tanglet. Orang niki nggak ada hutang napa mboten? Nggak ada Kanjeng Nabi. Ada harta yang ditinggalkan. Waduh. Mboten wonten Kanjeng Nabi. Nggak ada. Orang ini tidak meninggalkan harta untuk ahli warisnya. Apa jawaban Rasulullah? Semua sahabat yang sedang beraktivitas semuanya berhenti, semuanya ikut menyolati, tapi saya nggak ikut. Kula mboten tumut. Apa? Kalau bosone mriki napa? Nyong ora melu. Kanjeng Nabi, ya wis pinter aku. Nyong ora melu. Terus Kanjeng Nabi, kula mboten tumut. Monggo semua sahabat ikut, saya tidak ikut. Kanjeng Nabi tidak mau menyolati jenazah yang terakhir ini karena punya hutang. Akhirnya ada salah satu sahabat yang melas sakno. Basa mriki melas nggih. Melas dengan jenazah yang ketiga ini tidak disolati oleh Rasulullah. Sedih. Aku ngelak ngombe. Biasane oleh wetang jahe. Biasane ning kene ora oleh. Wetang jahe. Sallu ala Nabi Muhammad. Permasalahannya hanya satu, gara-gara utang. Hati-hati kalau orang tua tidak berhati-hati babakan masalah uang, babakan masalah utang, anak juga akan menjadi seperti orang tuanya. Bahkan sekarang banyak orang berani berhutang tapi ora gelem. Nggih, wonten apa kata? Kata tiang mriki wonten to nggih? Wonten tiang dugi to mriki. Dugi wis ora tak terusno. Daripada aku kenek maneh. Malah kadang-kadang sing ngutang iku lebih jahat daripada sing ngutangi. Nggih napa mboten? Wayahe nyilih wae. Melas. Mbah. Sopo maneh sing nyilihi aku nek ora sampean? Sampean tok, Mbak, satu-satunya harapanku. Aku nyilih duit ya 1 juta. Oh iya. Engko balik tanggal piro? Tanggal 30 langsung tak balik nih. Halah. Tanggal 30, Mbak. Duite sampun wonten napa dereng? Ah, duit semuruan dijaluk. Wonten apa kata? Malah sing ngutang kuwi kadang-kadang delok statuse jalan-jalan rono, jalan-jalan rene, sing ngutangi ning omah mangan iwak tahu tempe. Nggih napa mboten? Saniki wonten apa kata? Kata wong nggae kudung kuning. Langsung ae ora takon daripada jawabane kudung ireng. Sallu ala Nabi Muhammad.
Awas hati-hati putra-putri kula jenengan, tergantung bagaimana jenengan berperilaku. Anak nek apik, dia akan berhati-hati dengan babakan masalah uang, apalagi hutang. Niki urusannya dengan orang lain. Iki bahaya. Kula yakin sing hadir mriki pengen anaknya apik kabeh to nggih? Nek anak apik jenengan sing bangga. Nek anak elek jenengan sing susah. Jenengan anak itu kan titipan dari Allah, tergantung bagaimana orang tua memolesnya. Nek wong tua apik molese, nek orang tua bagus mendidiknya. Ketika orang tuanya sakit di rumah sakit, jenengan sakit di rumah sakit, anak telu nunggoi kabeh. Semerap basa nunggoi. Nunggoi ku nunggoni. Baca Al-Quran, anak pertama baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anak ke-1 baca anak kedua baca Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak ketiga baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Anak sing bontot, anak kepapat nyekeli tangane ibu-ibu. Kuat bu, kuat, la ilaha illallah. Jenengan nafasnya sudah mau habis, anak Allah, Allah, Allah. Niku anak api. Ayo, anaknya elek. Jenengan teng rumah sakit, anak do ngelumpuk tapi meneng telep. Ning atine ngomong, suwene ora mati-mati. Lah sakniki kan akeh anak kepengin wong tuane mati. Nggih napa mboten? Nggih, soalnya nek anak elek jenengan mati jam 7, jam 9, anak-anak wis padha tukaran rebutan warisan. Betul? Anak sakniki ora peduli wong tuane yen napa, sing penting warisan. Sing penting duit. Naudzubillahi min. Jenengan yang susah. Bahkan di akhirat anak yang tidak solih-solihah itu bisa menyeret orang tuanya ke neraka. Dan ini sudah ada di dalam Al-Quran. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana nasabila. Jenengan ternyata besok takdirnya masuk surga. Ternyata anak gak terima. Wa qalu rabbana, duh Gusti, kok bisa orang tua saya masuk surga sedangkan saya masuk neraka? Padahal saya masuk neraka karena kedua orang tua saya. Pelan-pelan. Ora ono, iku mek kaget iku. Mboten wonten, lenggah malih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ishfana syafi wa afiyantal mu'afi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agungipun pangapunten, kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.